Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Oke, ini video pertama saya mengenai food preparation atau food prep. Bagaimana saya menyimpan bahan makanan saya. Jadi silakan simak videonya sampai akhir ya. Di sini saya membeli sawi putih. Ini harganya 7.000 ya teman-teman. Kemudian ada kembang kol, itu lupa untuk harganya saya lupa ya teman-teman. Kemudian ada cabai hijau, cabai merah, dan tahu pong. Kemudian ada kecambah. Untuk kecambahnya satu plastiknya itu 5.000 ya teman-teman. Kemudian cabai keritingnya seperempatnya 15.000. Kemudian untuk kolnya 1 kilonya 10.000, tempenya 10.000. Kemudian di sini saya untuk penyimpanannya menggunakan kontainer dari Kalista ya teman-teman. Di sini ada sisa dari cabai hijau minggu kemarin ya teman-teman. Jadi kita akan campurkan dengan cabai yang baru kita beli. Tak lupa di bawahnya selalu diberi alas tisu atau kertas ya teman-teman, agar airnya bisa terserap sehingga cabainya tidak mudah busuk nantinya. Untuk cabai keritingnya pun saya lupa harganya ya teman-teman, mohon dimaafkan karena saya belanja di pasar jadi tidak ingat dengan harganya. Untuk cabai yang minggu kemarin kita letakkan di bagian atas agar ketika kita masak nanti digunakan lebih dulu ya teman-teman. Oke, tak lupa kita tambahkan dengan bawang putih sebagai pengawet alami seperti ini. Kemudian untuk togenya, ini satu plastiknya seharga 5.000 ya teman-teman. Saya beli 2 plastik karena saya sangat suka sama toge atau kecambah. Untuk penyimpanannya sama, di bawahnya saya beri tisu agar airnya terserap, dan atasnya juga kita beri tisu agar airnya tidak menetes ke togenya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk tahu pong, ini biasa langsung dimasukkan saja ke dalam tempat penyimpanannya. Kita susun agar lebih banyak muatannya. Tahu pongnya satunya 500 rupiah ya teman-teman. Kemudian untuk sawi putih ini seharga 7.000 rupiah. Untuk penyimpanannya saya bagi dua, saya potong dua. Kemudian bawahnya saya beri tisu dan di atasnya saya beri tisu juga agar airnya tidak masuk ke dalam ke dalam sawi putihnya. Kemudian untuk kembang kolnya ini kalau nggak salah 15.000 ya teman-teman. Untuk penyimpanannya di sini saya potong-potong beberapa bagian agar bisa menghemat tempat ya teman-teman. Kemudian kita beri alas tisu di bawahnya dan kita potong beberapa bagian. Atau jika teman-teman ingin menyimpannya, bisa juga dilipat ke dalam koran ya teman-teman. Kemudian disimpan menggunakan plastik, itu juga bisa ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam tempatnya seperti ini. Kemudian untuk jagung mudanya, di sini saya cuma potong bagian atasnya saja. Kemudian saya masukkan ke dalam plastik atau bisa juga disimpan menggunakan koran ya teman-teman. Untuk kulitnya tidak saya kupas ya teman-teman. Nah, untuk tempenya ini sebenarnya bisa langsung disimpan ya teman-teman di dalam kulkas. Tapi di sini karena tidak cukup tempatnya, jadi saya potong menjadi 2 bagian. Atau teman-teman juga bisa tidak
dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan, langsung saja disusun ke dalam kulkas. Itu juga bisa awet ya teman-teman, karena ada daun sebagai lapisannya. Nah, untuk kacang panjangnya ini 1 kilonya 13.000 ya teman-teman. Ini yang saya potong-potong akan saya masak besok ya teman-teman, esok harinya. Jadi saya potong-potong, tapi untuk yang sisanya tidak langsung saya masak, tidak saya potong-potong, karena jika terlalu lama didiamkan di dalam kulkas, bagian yang dipotong akan menghitam. Jadi akan saya simpan seperti ini. Nah, saya simpan seperti ini saja ya teman-teman. Lanjut ke selanjutnya, ini cabai keriting. Untuk cabai keritingnya saya beli 1/4 dicampur dengan cabai rawit. Per 1/4-nya itu 15.000 ya teman-teman. Teman-teman boleh komen di bawah kira-kira ini di tempat saya termasuk mahal atau murah. Dan sama kita beri bawang putih juga sebagai pengawet alami ya teman-teman. Oke, di sini saya akan sedikit merapikan raknya ini dan sedikit bersih-bersih juga sekalian ya teman-teman. Di sini saya juga membeli kentang, kemudian bawang putih dan bawang merah, dan juga jahe. Kentangnya ini per 1 kilonya itu 12.000 ya teman-teman, kalau di pasar tempat saya. Kemudian di sini saya akan lapisi dengan majalah, atau teman-teman juga bisa menggunakan koran. Di sini untuk kentangnya tidak saya cuci ya teman-teman, langsung saja agar bisa lebih awet ya teman-teman. Untuk penyimpanannya pun ini disimpan di suhu ruang, tidak dimasukkan ke dalam kulkas. Dan yang kecil ini sisa dari minggu kemarin ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk bawang merah dan bawang putihnya, sebenarnya masih ada sisa ya teman-teman. Cuman di tempat saya ini cukup susah untuk belanja keluar. Di pasarnya memang ada seminggu sekali, cuman terkadang setiap minggunya saya tidak ke pasar ya teman-teman, terkadang saja, kadang-kadang saja. Jadi di sini saya belanjanya sekali banyak untuk stok 1-2 minggu atau sampai 1 bulan ya teman-teman, tergantung juga dari masakan yang saya masak. Di sini saya bersihkan lagi untuk kulitnya agar lebih awet nantinya. Biasanya bawang putihnya setelah dibersihkan seperti ini akan saya kipas ya teman-teman, agar bawangnya lebih kering sehingga bisa tahan lebih lama. Untuk 1 kilo bawangnya itu 20.000 bawang merah, kemudian untuk bawang putihnya 25.000. Oke, ini sudah siap. Untuk tahu putihnya di sini saya rebus terlebih dahulu ya teman-teman. Sembari menunggu tahunya, di sini saya juga membeli buah pir, kemudian keripik singkong, kemudian jajanan roti. Keripiknya ini 2 bungkus 15.000 ya teman-teman. Saya juga baru kali ini mencobanya, jadi belum tahu enak atau enggak rasanya. Tapi lumayan lah ya teman-teman untuk cemilan, apalagi saat musim hujan seperti ini. Sedikit cerita ya teman-teman. Jadi di sini saya tinggal ikut suami saya di rumah dinas di perkebunan. Jadi untuk ke kota itu cukup jauh ya teman-teman, 3-4 jam, itu pun harus menyeberang sungai. Jadi
untuk belanja kami cukup sulit di sini ya teman-teman. Makanya harga barang dan makanan ini cukup mahal di sini. Mungkin dibandingkan teman-teman yang berada di kota bisa lebih murah ya teman-teman. Jadi jangan kaget untuk harganya, atau mungkin teman-teman di luar sana ada yang lebih mahal dari harga yang saya di sini ya teman-teman. Jadi yang tadi itu adalah jajan cup-cup ya teman-teman. Kemudian saya juga membeli roti regal. Kita susun saja. Untuk rotinya ini saya buka satu dulu ya teman-teman. Kalau roti regalnya sudah habis, baru saya buka roti romannya. Jadi saya belanja itu 1 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali, tergantung dari stok makanan yang saya beli. Makanya sekali saya ke pasar itu cukup banyak belanjanya ya teman-teman, karena untuk stok beberapa minggu. Ini untuk buah pirnya saya simpan biasa saja seperti itu. Dan untuk lapisan di luarnya itu jangan dibuang ya teman-teman, karena bisa buat buah pirnya lebih tahan lama. Oke, ini sayuran yang sudah kita masukkan ke dalam tempat penyimpanan tadi. Kita susun seperti ini. Nah, untuk kubisnya nanti cuman saya masukkan ke dalam plastik ya teman-teman. Oke, saya juga membeli bayam 2 ikat. 2 ikatnya 5.000. Untuk bayamnya di sini saya petiki ya teman-teman, saya bersihkan, tetapi tidak saya cuci nantinya. Saya petiki seperti ini saja. Oke, untuk bayamnya di sini saya masukkan ke plastik saja seperti ini, dan usahakan tidak ada udara di dalamnya ya teman-teman. Di sini bisa bertahan 1-2 hari untuk bayamnya ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa masukkan tempat kontainer yang ada tutupnya. Dan saya juga membeli daun singkong, daun ubi. Ini untuk 2 ikatnya 5.000 ya teman-teman. Sebenarnya saya baru tanam daun singkong juga, tapi belum bisa dipanen. Oke, untuk protein hewaninya saya cuman beli ikan ya teman-teman di sini, karena ayam sangat mahal. 1 kilonya 43.000, jadi saya beli ikan saja yang lebih terjangkau. Di sini saya beli ikan patin, ikan nila, kemudian ada kikil dan ikan gembung ya teman-teman. Untuk ikan gembungnya 1 kilonya 38.000, kemudian ikan patinnya itu 25.000, kemudian untuk nilainya itu 40.000 per kilonya ya teman-teman. Kemudian ada kikil, itu 1 kilonya 40.000, saya cuman beli setengah. Kemudian ikannya di sini belum dibersihkan ya teman-teman, jadi kita harus membersihkannya sendiri seperti ini. Oke, maaf ya teman-teman, tadi langsung ke skip videonya. Jadi ini sudah saya bersihkan dan saya cuci juga ikannya. Kemudian di atasnya saya beri jeruk, perasan jeruk nipis atau jeruk lemon. Kemudian langsung kita simpan saja ke dalam kontainernya. Untuk ikan nilainya saya cuman beli 2 seperti ini. Oke, ini sudah siap semua ya teman-teman. Ini kubisnya cuman saya masukkan ke dalam plastik. Kemudian ini sisa lemon yang minggu kemarin ya teman, dan juga wortelnya juga yang sisa minggu kemarin, dan ini masih bagus, masih segar juga. Tomatnya juga sisa minggu kemarin ya teman-teman, ini juga masih bagus. Penyimpanannya cukup diberi tisu di bagian alasnya seperti ini. Oke, ini kita simpan kembali, kita tutup.
Kemudian nanti akan kita susun ke dalam kulkas. Oke, seperti ini tahu pongnya juga. Untuk jagung mudanya atau jagung kerisannya, cuman saya masukkan ke dalam plastik saja ya teman-teman. Dan kulitnya jangan dikupas agar nantinya bisa lebih awet ya teman-teman. Oke, seperti ini. Sebenarnya saya beli kontainer yang Kalista ini salah ukuran ya teman-teman, jadi banyak sekali yang kecil seperti ini. Saya juga membeli jeruk limau itu seharga 2000 ya teman-teman. Jadi untuk keperluan 1-2 minggu ini memang totalnya cukup mahal ya teman-teman, 300 sampai 3,5 ya teman-teman. Karena belanjanya pun jauh, apalagi musim hujan kadang-kadang yang jual pun gak ada, jadi terpaksa kita beli dengan stok yang cukup banyak. Walaupun saya masih berdua ya teman-teman, sama suami, jadi sebenarnya makannya belum terlalu banyak, tapi kita harus stok yang banyak bahan makanannya, berhubung belanjanya yang susah di sini ya teman-teman. Untuk tahu putihnya setelah dingin baru kita masukkan ke dalam kontainer. Oke, ini langsung saja kita susun ya teman-teman. Untuk sayuran hijaunya saya letakkan di bagian yang paling bawah ya teman-teman. Kemudian kol dan juga jagung mudanya juga saya letakkan di bagian bawah. Kemudian untuk sayuran yang lainnya untuk toge, kemudian sawi putih, kembang kol dan juga kacang panjangnya saya letakkan di bagian nomor 2. Untuk cabai-cabainya dan tomat saya letakkan bagian nomor 3. Kemudian juga ada jeruk lemonnya. Dan bagian yang atas saya taruh tahu pong dan tahu putih. Oke, ini sudah tersusun semua ya teman-teman. Untuk sayurannya dan juga proteinnya bagian atas. Oke, ini dia hasil dari food prep kita minggu ini. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.